Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Praktikum Fisika 1, Laboratorium Fisika Dasar. Kali ini saya akan membahas tentang superposisi getaran harmonik atau biasa disingkat dengan SGH. Hal yang akan dibahas di modul ini itu yang pertama, tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan, tata cara praktikum, dan pengolahan datanya. Untuk tata cara praktikum nanti akan didemokan. Yang pertama dulu nih, untuk tujuan praktikum dari modul SGH, yang pertama, mengukur frekuensi dan amplitudo getaran harmonik yang ditampilkan oleh osiloskop. Yang kedua, memahami superposisi getaran harmonik yang sejajar melalui osiloskop. Yang ketiga, memahami superposisi getaran harmonik yang saling tegak lurus melalui osiloskop. Nah, dasar teorinya itu ada namanya kalibrasi. Nah, kalibrasi itu apa sih? Nah, kalibrasi itu suatu cara untuk menentukan kebenaran konvensional nilai yang ditunjukkan pada alat inspeksi, alat pengukuran, dan alat pengujian. Kalibrasi merupakan suatu bentuk standarisasi alat. Nah, jadi kalau kalibrasi itu misalnya ada alat suatu pengukuran atau alat pengujian, kita mengecek dulu apakah alat ini sudah terkalibrasi atau belum, apakah sudah sesuai standar atau belum. Nah, jika belum, kita standarisasi dulu, kita standarkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan, hasil yang kita praktikumkan. Terus selanjutnya superposisi getaran harmonik. Nah, sebelum itu superposisi sendiri itu adalah penjumlahan dua atau lebih kalau getaran itu suatu gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan dan mempunyai amplitudo yang sama. Nah, kalau digabungkan berarti penjumlahan dua atau lebih getaran harmonik yang dapat melintasi ruang yang sama tanpa adanya keterkaitan antara gelombang-gelombang. Nah, di sini sih apa sih perbedaan antara getaran dan gelombang? Nah, kalau getaran kan tadi suatu gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Nah, kalau gelombang itu adalah getaran yang merambat gitu. Selanjutnya, di tujuan tadi ada yang namanya frekuensi dan amplitudo. Nah, mungkin dari teman-teman sudah pernah dibahas di waktu SMA, apa sih pengertian dari frekuensi, apa sih pengertian dari amplitudo. Nah, untuk frekuensi sendiri itu jumlah getaran yang dihasilkan selama 1 detik. Kalau amplitudo berarti simpangan terjauh yang diukur dari titik keseimbangan dalam suatu getaran. Nah, itu perbedaan antara frekuensi dan amplitudo. Nah, di superposisi getaran harmonik itu ada 3 submodul. Ini submodul yang pertama, ini submodul yang kedua, dan ini submodul yang ketiga. Di SGH sendiri itu dibagi menjadi 2, SGH yang sejajar dan SGH yang tegak lurus. Nah, SGH yang sejajar di sini itu ada namanya gelombang pelayangan dan gelombang kompleks. Juga ada perbedaannya. Kalau gelombang pelayangan itu gelombang yang tercipta dari superposisi 2 gelombang yang memiliki selisih frekuensi yang lebih kecil. Nah, kalau yang gelombang kompleks itu sebaliknya. Gelombang yang tercipta akibat superposisi dari 2 gelombang
yang memiliki selisih frekuensi yang lebih besar. Nanti itu gambar di sini akan frekuensi yang lebih kecil, kalau yang di sini itu frekuensi yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada namanya SGH yang tegak lurus. Nah, superposisi getaran harmonik yang tegak lurus itu getaran harmonik resultannya jika diplot dalam dua sumbu yang saling tegak lurus akan diperoleh gambar Lissajous. Nah, apa sih Lissajous itu? Nah, Lissajous adalah sebuah penampakan pada layar osiloskop yang mencitrakan perbedaan atau perbandingan beda fase, frekuensi, dan amplitudo. Berarti ada beda fase, frekuensi, dan amplitudo dari dua gelombang inputan pada probe osiloskop. Nah, nanti kita bahas nih, gimana sih bentuk dari SGH yang sejajar, gimana bentuk SGH yang saling tegak lurus. Gitu. Selanjutnya, untuk alat dan bahan, itu ada 3. Ada osiloskop, kemudian generator audio, dan kabel probe. Untuk osiloskop sendiri, itu untuk memproyeksikan suatu gelombang. Nah, gelombang-gelombangnya apa saja sih? Nanti kita bahas. Kalau generator audio itu adalah membuat gelombangnya, membuat getaran-getarannya. Nah, di sini kan ada beberapa poin. Nah, poin yang ini itu untuk kita atur amplitudonya. Kalau yang di sini kita atur adalah frekuensinya. Kalau yang ini lubang-lubang 2 merah sama hitam itu untuk menancapkan nanti di kabel probe-nya. Nah, di sini dari sini ke sini nanti kita tancapkan, kita pasang. Nah, untuk frekuensi sendiri di sini itu juga ada beberapa, ada bisa kita atur. Ada yang frekuensi 1, frekuensi 10, 100, 1000, dan 10.000. Nah, kalau yang ini satuannya dari 1 sampai 11 Hz. Nah, ini untuk frekuensi. Kalau yang di amplitudo itu juga sama. Ada satuannya. Ini untuk yang satuan untuk 1, ini untuk 10, dan 100. Nah, kita ke kabel, maaf, kita ke osiloskop. Nah, di osiloskop sendiri itu ada beberapa parameter, ada beberapa tombol-tombol. Nah, ini ada yang namanya vertikal, di sini ada yang namanya horizontal. Nah, kalau yang position itu adalah untuk mengatur gerak suatu getaran atau gelombangnya. Kalau vertikal berarti ke atas, kita atur atas bawah, atas bawah. Kalau yang horizontal berarti kiri kanan, kiri kanan. Nah, di sini kan ada lubang-lubang. Nah, lubang yang CH1 ini itu untuk channel yang pertama, CH2 itu adalah untuk channel yang kedua. Nah, di sini juga ada kita atur gelombang-gelombangnya baik di channel 1, channel 2, dual, atau add. Nah, kalau CH1 berarti kita tampilkan gelombang yang CH yang pertama. Nah, CH1. Kemudian kalau CH2 berarti yang kedua. Kita tampilkan CH yang kedua. Kalau dual, kita gabungkan dua gelombang tersebut, dua getaran tersebut. Apakah bisa digabung atau tidak? Gimana tampilannya? Nah, untuk lebih lanjutnya, nanti kita bahas di demokan. Kali ini kita akan praktikum tentang superposisi getaran harmonik. Alat apa saja sih yang digunakan di modul SGH ini?
Yang pertama itu adalah osiloskop. Osiloskop sendiri itu untuk memproyeksikan sebuah gelombang. Kemudian yang kedua itu osilator ataupun audio frekuensi generator. Nah, fungsinya itu untuk apa? Untuk membentuk suatu gelombang, baik diatur dengan amplitudonya maupun diatur frekuensinya. Kemudian kabel probe yang ketiga, fungsinya untuk apa? Untuk menghubungkan antara osiloskop dengan osilatornya. Nah, sekarang kita ke osiloskop. Osiloskop sendiri ada beberapa tombol yang di sini pojok sini untuk kalibrasi osiloskopnya. Kemudian ini untuk mengatur cahaya redup cerahnya. Kemudian yang di sini untuk mengatur amplitudonya, di sini itu untuk mengatur frekuensinya. Cara mengaturnya itu kita atur atas bawah. Juga ini bisa atas bawah dan atas bawahnya. Di sini juga ada colokan untuk channel yang pertama, di sini untuk channel yang kedua. Di frekuensi sendiri juga ada namanya pengalinya. Pengalinya itu ada di sini. Itu pengalinya 0,5 milisekon. Kalau yang di amplitudo pengalinya itu 0,5 volt. Di sini ada tombol XY, itu nanti kita gunakan di superposisi getaran harmonik yang tegak lurus. Nah, sekarang kita ke osilator atau audio frekuensi generator. Di audio frekuensi generator itu terdapat amplitudo, itu yang di sebelah sini, kemudian frekuensi yang ada di sebelah sini. Nah, di osilator sendiri untuk amplitudo ada pengalinya. Pengalinya itu ada di sini, juga ada di sebelah bawah sini. Gimana cara pengalinya? Itu misalnya kita satukan 5. Ini ada 10. Nah, 5 kali 10 dikalikan di sini 20 mVpp. Nah, kita konversikan menjadi VPP. 5 kali 10 kali 20 kali 10 pangkat minus 3. Hasilnya nanti 1 VPP. Untuk yang frekuensi itu juga ada pengalinya juga. Ini untuk pengali satuannya. Di sini tuh ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluh ribuan. Kemudian yang di sebelah sini itu untuk mengatur gelombangnya. Kita nanti akan mengatur gelombangnya, itu gelombang garis sama gelombang sinusoidal saja. Sebelum kita memulai praktikum, kita akan mengkalibrasikan terlebih dahulu. Kalibrasinya gimana? Kita sesuaikan yang ada di gambar osiloskop ini. 2 VPP dan 1 kHz. Nah, untuk menghitungnya bagaimana? Untuk atas ke bawah itu untuk amplitudo, dari kiri ke kanan itu untuk yang frekuensinya. Nah, cara menghitungnya itu kita hitung tiap per kotaknya. Untuk amplitudonya terlebih dahulu. Ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 4 kotak yang ada di sini dikalikan pengali yang ada di sini 0,5. Berarti 4 kotak dikalikan 0,5 hasilnya 2 VPP atau 2 volt peak to peak, atau 2 peak to peak itu 1 lembah 1 bukit. Kemudian kita kalibrasi untuk yang frekuensinya, kita atur terlebih dahulu. Nah, itu dihitung dari ujung sebelah kanan dari sini ke ujung sebelah kanan di sebelah sininya. Itu berapa kotak? 1, 2 kotak.
Nah, kita kalikan pengali yang ada di sini. Nah, pengali yang ada di sini itu masih dalam bentuk periode. Kita konversikan menjadi frekuensi. Berarti 2 dikalikan pengali 0,5 milisekon. 2 kali 0, milisekon berapa? Berarti 1 milisekon. Nah, kita konversikan menjadi frekuensi, jadinya 1000 Hz. Nah, ataupun dikonversikan menjadi kilohertz, jadinya 1 kilohertz. Nah, sudah sama kalibrasi di sini 2 VPP dan 1 kilohertz-nya. Kita ambil data yang pertama. Kita atur osilator pada amplitudo dan osilator pada frekuensinya. Di sini kita hitung di amplitudonya terlebih dahulu. Kita atur data pertama itu 5 dikalikan 10 dikalikan 20 mVPP. Nah, kita kalikan terlebih dahulu. Berarti 5 kali 10 kali 20 berapa? 1000. Nah, itu masih dalam bentuk milivolt peak to peak. Nah, kita jadikan VPP, volt peak to peak. Hasilnya itu 1 VPP. Untuk selanjutnya, yang osilator pada frekuensinya kita atur ini 500 Hz. 5 dikalikan 100 yang ada di sininya. Nah, kita bandingkan nih dengan data yang di osiloskopnya. Apakah sama dengan osilatornya? Kita hitung amplitudonya terlebih dahulu. Dari atas ke bawahnya. 1, 2. Berarti 2 kotak. 2 kotak tadi dikalikan pengalinya di osiloskopnya. Itu 2 kali setengah, hasilnya 1 VPP. Sekarang kita di frekuensinya. Kita hitung nih. Dari ujung sebelah sini sampai ujung sebelah sini itu berapa kotak? Kita hitung. 1, 2, 3. Lebih berapa garis? 1, 2, 3. Nah, setiap garisnya itu nilainya 0,2. Berarti untuk frekuensinya 3,6. 3,6 tadi dikalikan pengali yang ada di osiloskopnya. Di sini 0,5 milisekon kita konversikan. Nanti periode kita konversikan menjadi frekuensi. 3,6 dikalikan setengah kali milisekon. Kita konversikan menjadi sekon dulu. Berarti 3,6 kali 0,5 berarti 1,8 kali 10 pangkat minus 3 sekon. Kalau kita jadikan frekuensi berarti 1 per periodenya. Periodenya tadi 1 per 1,8 kali 10 pangkat minus 3. Hasilnya itu 555,56 Hz. Data yang kedua nanti sama seperti itu. Tadi kan saya sudah mencontohkan untuk data yang pertama. Nanti silahkan teman-teman menghitungnya sama seperti itu. Nah, untuk data yang kedua nih, kita atur di sini itu 6, di sini itu 600. Nah, itu nanti teman-teman hitung osilator pada amplitudo dan osilator pada frekuensinya. Kemudian sekarang ke osiloskopnya dibandingkan apakah sama atau berbeda. Nah, untuk data yang kedua kita hitung amplitudo dan frekuensinya. Untuk amplitudonya kita lihat nih dari atas ke bawah itu berapa kotak, dan untuk frekuensinya dari ujung sebelah kanan ke ujung sebelah kanan lagi itu berapa kotak. Untuk data yang ketiga kita atur amplitudonya itu di
7. Dan untuk yang frekuensinya itu juga 7. Di sini 700 Hz. Di sini nanti teman-teman bisa menghitung data yang ketiga ini, osilator pada amplitudo, osilator di frekuensinya. Sekarang gelombang yang ketiga. Bisa dilihat untuk amplitudonya dari atas ke bawah itu berapa kotak. Untuk frekuensinya dari ujung sebelah kanan ke ujung sebelah kanan lagi itu berapa kotak. Selanjutnya data yang keempat kita atur di sini 8, di sini juga 8. Nah, teman-teman nanti juga diatur amplitudo pada osilator berapa dan amplitudo pada frekuensi itu berapa. Ini gelombang yang keempat. Nanti teman-teman hitung nih amplitudonya dari atas ke bawah itu berapa kotak dan frekuensinya itu berapa kotak. Dari ujung sebelah kanan dan ujung di sebelah kanannya lagi. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang kedua untuk SGH yang sejajar, menggambar gelombang pelayangannya. Ada 3 yang kita gambarkan. Yang pertama itu amplitudonya sama, frekuensinya sama, amplitudonya sama, frekuensinya berbeda, dan amplitudonya beda, frekuensinya beda. Nah, sekarang kita yang pertama, amplitudonya sama dan frekuensinya sama. Untuk amplitudonya yang channel 1 dan channel 2-nya itu 1 VPP. Untuk frekuensinya channel 1 dan channel 2-nya itu 600 Hz. Nah, kita bisa lihat untuk gambar channel yang pertamanya. Bisa dilihat teman-teman seperti ini. Kemudian untuk channel yang keduanya bisa lihat teman-teman. Nanti teman-teman bisa digambarkan. Dan untuk gelombang pelayangannya itu bisa diatur gini. Teman-teman bisa lihat untuk gelombang pelayangannya untuk amplitudo sama dan frekuensinya sama. Sekarang data yang kedua, amplitudonya sama, frekuensinya yang berbeda. Untuk amplitudonya tetap sama, 1 VPP dan 1 VPP. Yang berbeda itu frekuensinya di channel yang kedua kita atur itu 800 Hz. Yang channel 1 600, channel yang kedua 800. Bisa lihat gambarnya untuk gelombang pelayangannya seperti ini. Untuk channel yang pertama seperti ini. Untuk channel yang kedua itu gelombangnya lebih rapat. Sudah, sekarang kita ke percobaan yang ketiga. Amplitudonya berbeda, frekuensinya berbeda. Nah, untuk amplitudonya di channel pertama itu 1 VPP dan amplitudo channel kedua, amplitudo kedua itu kita atur 1,4 VPP. Nah, untuk frekuensinya tetap sama, 600 sama 800 Hz. Kita atur yang channel pertama terlebih dahulu, gambar channel pertama seperti ini. Kemudian untuk channel yang kedua gambarnya seperti ini. Dan untuk gelombang pelayangannya bisa dilihat seperti ini.
Dah, itu untuk gelombang pelayangan. Sekarang kita ke gelombang kompleks. Untuk gelombang kompleks kita ada dua data, 6 kHz sama 60 kHz. Kita atur amplitudo dan frekuensinya pada channel pertama dan channel kedua itu tetap sama, 1 VPP dan 600 Hz semuanya. Nah, kita atur di osilator yang channel kedua itu kita atur satuannya dalam bentuk 1 kHz. Untuk gambar gelombang kompleksnya itu seperti ini. Teman-teman nanti bisa menggambarnya. Setelah 6 kHz kita pindah ke 60 kHz. Untuk gelombang kompleksnya untuk 60 kHz seperti ini. Sekarang kita masuk ke subbab ketiga tentang SGH tegak lurus. Nanti teman-teman menggambar Visajus secara manual dan bisa menggambar di osiloskopnya. Ada 4 gambar, nanti 1:1, 1:2, 1:3, dan 2:3. Sekarang yang pertama nih, 1:1. Kita atur osilator pertama dan osilator yang kedua itu 600 dan 600. Untuk menampilkan gimana sih SGH tegak lurus, kita pencet tombol XY-nya di sini. Nah, ini untuk SGH tegak lurus 1:1. Selanjutnya 1:2 berarti kita atur osilator pertama itu 300, osilator yang kedua itu 600. Nah, untuk gambar 1:2, teman-teman bisa gambar seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga, itu 1:3. Kita atur osilator yang pertama itu 200, osilator yang kedua itu 600. Nah, untuk gambar 1:3, teman-teman bisa lihat seperti ini. Selanjutnya, data yang keempat 2:3. Berarti untuk osilator pertama kita atur 200 dan osilator yang kedua kita atur 300. Teman-teman bisa lihat gambar 2:3 seperti ini. Selanjutnya kita akan menggambar Visajus secara manualnya. Nah, selanjutnya kita menggambar Visajus secara manual. Kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu.
Setelah kita buat sumbu X dan sumbu Y, kita buat lingkaran di kuadran 2 dan di kuadran 4. Saya akan memberikan contoh gambar Hisagios 1:2. Untuk 1:2 kita buat garisnya seperti ini. Yang atas itu 2 garis, vertikal dan horizontal. Kalau yang bawah, vertikal horizontal, silang kiri dari kiri ke kanan, kanan ke kirinya. Setelah itu, kita melakukan penomoran. Yang di atas itu berlawanan jarum jam, yang di bawah itu searah dengan jarum jam. Kita nomorin terlebih dahulu. Dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita kasih nomor bagian bawahnya itu searah dengan jarum jam. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Setelah semuanya sudah dikasih nomor, kita hubungkan antara 0 dengan 0, 1 dengan 1, kemudian 2 dengan 2, dan seterusnya. Nah, kita hubungkan satu persatu. Di sini 0 dengan 0, kemudian 1 dengan 1, kemudian 2 dengan 2, tiga dengan 3, kemudian 4 dengan 4, selanjutnya 5 dengan 5, kemudian 6 dengan 6, kembali seperti semula, kemudian 7 dengan 7, dan yang terakhir 8 dengan 8, kembali seperti semula. Setelah itu udah cari titik-titiknya, kita sambungkan satu persatu dari 0 sampai 8. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti teman-teman menggambar Hisagiosnya di laporan 1:3. Sekian praktikum SGH pada kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.